Ginanjar sama Derry berpisah dari Jimmy dan Sion. Nah, karena harus bergabung dengan Eman, dengan Komar. Jadilah 4 sekawan. Kok saya bisa ninggalin sama Derry? Ya kan takdir tadi. Kalau takdir tuh nggak bisa diukur sama logika ya. Empat sekawan itu punya target waktu itu. Kebersamaannya itu harus terus sampai pada kurun waktu tertentu. Jadi acara apapun harus berempat. Harus berempat. Saya ada yang minta iklan aja sendirian nggak boleh kalau nggak berempat. Mas Komar juga gitu, Derry juga gitu, Eman juga seperti itu. Kalau mau ya berempat. Main apapun berempat. Sehingga akhirnya ya lebih baik tidak main, tidak ada iklan daripada tidak grup yang tampil. Tapi Pak ada begitu juga main sinetron. Main sinetron harus berempat, kalau enggak ya lebih baik nggak jadi. Tapi akhirnya pada kurun waktu tertentu boleh bebas sekarang pulang. Sekarang bebas. Sekarang bebas. Uang nomor 1. Pada saat itu kenapa? Setelah kita pada kuat. Pada kuat, udah kebersamaannya udah kuat. Jadi artinya rasa cemburunya sudah wah udah nggak ada lah gitu ya. Yang kebersamaannya sudah kalis lah gitu ya Om, sudah nggak ada. Walaupun ya mungkin secara manusiawi adalah barangkali dikit-dikit, tapi ya bisa diredam persamaan itu awal-awalnya. Sementara kalau baru nongol udah terima acara sendiri-sendiri pasti itu cemburu. Dan pasti nggak panjang juga grupnya. Ya kan? Jadi akhirnya berantakan ya. Jadi kalau udah kuat kebersamaannya, kita akhirnya si Anu main, dia sekarang ntar juga akhirnya gantian juga kan. Begitu. Berarti gitu ya Om. Bisa sekaligus bareng-bareng juga. Bahkan akhirnya kan kalau teman-teman sekarang ini, saya dan kawan-kawan Mas Komar gitu ya, sama Derry Maiman, kalau lagi ada acara, ya pertama kali diminta ya grupnya dulu. Makanya kalau saya yang minta Ginanjar, ada berapa orang ya? Saya perlu 3 orang. Siapa Ginanjar orangnya? Iya, kalau saya mah tawarin pertama kali ya grup saya. Begitu juga Derry, nawarin grup. Begitu juga Kang Eman ya. Tapi kalau lain-lain, kalau Ginanjar, ini ada acara, udah ada pelawaknya, tinggal main. Jadi sekarang mah sudah grup itu udah nggak jadi dominan lagi. Nah, menurut Om Ginanjar, seberapa penting sih pemilihan materi dalam melawak tuh seberapa penting gitu, baik di lawak grup atau lawak individu sekalipun? Seberapa penting itu Om? Sangat penting. Kan memang tergantung lagi juga tadi ya, ada penonton audiennya yang homogen. Homogen itu penontonnya seragam ya. Ada yang heterogen. Kayak anak sekolah gitu maksudnya. Iya, pemain sekolah, anak-anak kampus. Kalau mamanya main di kantor, semuanya pegawai kantor, berarti kan mamanya di komunitas sepeda. Kemudian ada lagi yang penontonnya yang beragam kan. Penonton yang beragam itu dari mulai yang tua sampai yang muda, yang sekolah sampai yang nggak sekolah, dari berbagai kalangan deh pokoknya. Berarti ini kan materinya umum, yang ini khusus. Nah kalau untuk yang materi umum, sepeda tadi, ya kita bikinin berbau-bau sepeda, berbau-bau kampus kan ya. Banyak bahan lawakannya mau nggak mau yang menjurus ke sana kan. Lawaknya di depan anak-anak pramuka, yang ngomongin pramuka semuanya. Biar relate gitu ya. Relate. Benar. Kemudian sebanyak yang nanya Om. Katanya Om Ginanjar sebenarnya berkomedi itu apa sih gitu? Berkomedi? Apa sih menurut Om Ginanjar berkomedi itu apa? Apakah seperti acara-acara yang ada di TV sekarang, acara lawakan di TV sekarang, atau bagaimana? Makanya kita mau denger nih dari Om Ginanjar. Berkomedi? Kalau berkomedi mah, kalau menurut saya memang ibarat kata kalau berenang tuh gaya bebas di Indonesia itu. Pelawak itu ibarat kata berenang di gaya bebas dia. Dia bisa bergaya kupu-kupu, bisa gaya skoci, bisa berenang tuh gaya katak ya. Gaya katak, pokoknya atau gaya batu. Bebas lah gitu ya. Ya, gaya batu itu adalah pelawak yang kalau ngelawak nggak lucu,
Iya nih, Diam jadinya dia. Jadi dia mati gitu ya. Jadi Arti berkomedi? berkomedi berarti melawak sesuai dengan ya kemampuan dia sebagai pelawak dengan tata atau aturan dia ngelawak. Jadi berkomedi yaitu ya tergantung juga sih dia disuruh ngapain. Nah, kalau mamanya ditanya melawak berkomedi itu melawak seperti apa yang ideal gitu kan. Ya sekarang pelawak itu kan kalau dipanggil di TV juga udah jadi formatnya. Tinggal main. Kalau dulu kalau kita pelawak disuruh main di TV, kita sendiri yang bikin. Kita sendiri yang mikirin idenya, mikirin formatnya. Andai kata kita panggil penulis pun, maka penulis membuat aturannya aja, jadi ada rulesnya, membantu ide kita. Oke. Iya kan? Brainstorming gitu ya. Betul. Ibarat kata kalau kita bikin masternya dia yang kalau konstruksi bangunan tuh, ya kan? Memperinci. Memperinci. Kan, gitu jadi kalau udah ada ide besarnya dia memperinci. Nah, kan jadi bentuk tulisan gitu ya, untuk diketipikan. Kalau sekarang kan si pelawak dipanggil udah jadi. Udah tinggal main, udah tinggal ngelawak kan. Berarti ya tinggal ngikutin peranan yang ada. Jadi apa kan gitu. Kalau pelawak, makanya setiap grup pelawak dulu punya ciri khas masing-masing. Karena setiap pelawak diberi kebebasan oleh stasiun TV untuk membuat warnanya. Sehingga ada warna Jayakarta, warna Warkop, warna Bagito, warna Mas Kaun, warna Gideon, warna Trimulan, warna Bagio CS, warna Tridaya kan berbeda-beda. Karena memang diserahkan kepada grup itu untuk menentukan warnanya. Iya kan? Kalau sekarang karena nggak ada grup, maka dia warnanya itu ditentukan oleh peranan yang diberikan oleh TV. Kreatif TV. Betul. Setuju kan begitu? Setuju. Ya, ada. Kalau pamannya tiba-tiba saya bisa aja. Suatu saat saya diperankan jadi orang budak. Mungkin Bang Bolot marah, tapi saya harus mau loh. Tapi ya mungkin saya akan tolak dulu. Tapi ini kalau nggak mau nih job. Iya. Cuma gini aja jadi orang budak mamanya ya. Oh ini punya Bang Bolot, secara etika saya nggak akan mau karena ya bagaimanapun nanti akan merusak reputasi Bang Bolot ya. Kecuali mungkin samperin Bang Bolotnya, Bang gimana nih? Kalau diizinkan main, ya. Sementara itu etikanya, adabnya. Tapi kalau mamanya, yang penting gue dapet kerjaan, gue diperankan untuk jadi orang budak kok, berarti muncul orang budak baru. Saya kan tidak menciptakan hal tersebut, tapi iya kan? ada stasiun TV yang meminta itu job. Bener. Gitu. Stasiun TV pun kan juga punya tim kreatif, punya script writer ya, punya penulis, punya yang ngedirect, mereka punya tim yang menurut mereka ini lucu kalau ada orang budaknya, dan nggak harus bolot loh gitu. Jadi nggak salah mereka bikin kayak gitu, karena namanya juga tim kreatif, mereka bebas untuk berkreasi, mungkin. Ya kan? Bener. Kalau menurut Om Ginanjar, apa bedanya ngelawak zaman dulu sama ngelawak di zaman yang sekarang? Apa bedanya? Melawak zaman dulu sama sekarang? Kalau pelawak dulu udah tua? Iya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Karena mau dulu sama sekarang, golnya adalah membuat orang tertawa, membuat penonton ngakak, kan gitu ya. Kemudian juga coba aja lihat deh. Dari mulai saya masih kecil, sekarang juga masih kecil sih ya. Tapi biar kecil kan. Biar kecil kan mantannya kan tadi. Tadi nggak usah dibilang. Udah nggak usah dibilang. Itu masa lalu. Ini kita pilih nggak usah dibilang. Jangan ya. bilang, tadi bilang sarap sih kan repot. Ya kan, gitu. Apa tadi pelawak dulu dengan sekarang kan, ya sama aja. Waktu saya masih kecil dulu ya, ngelihat ada pelawak, kemudian senior sudah pada almarhum itu ya, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang indah dan mulia di alam barzakh sana, para pelawak kita yang sudah meninggal. Sampai sekarang saya udah jadi pelawak umur segini ya, dari saya kecil sampai tetap kecil gitu ya. Ya pelawak ya, ya begitu, tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah kemasan. Apa bahasanya tuh Pak Kijang ya Pak? Packaging. Pak Jaya Pak Kijang. Iya. Dulu mungkin settingnya sederhana. Sekarang settingnya itu lebih beraneka lagi, lebih berwarna lagi. Karena memang yang bikin
art itu juga kan juga dulu sama sekarang juga beda. Orang-orang rumah, model rumah aja zaman dulu sama sekarang beda. Kecil tapi bagus-bagus ya. Harganya jadi mahal tuh rumah-rumah minimalis, ya kan? Nah, ya, berarti banyak orang-orang seni yang baru-baru, yang cakep-cakep kan? Explore lagi. Iya, gitu. sehingga kalau ketika bikin umpamanya di layar atau settingan di studio kan pasti bagus ya. Pasti bagus. Jadi dulu sederhana, sekarang Dikemasnya? Dikemasnya bukan hanya dari lawakannya tapi setting juga sudah lebih keren. Enak banget nih Om joget nih, ada lagu. Bisa lagu. Nah, oke. Terus lewat noh. Berarti apa nih Om? Apa ya pesannya nih kalau misalkan ada nih komedian-komedian baru, misalkan nih mau jadi pelawak, apa sih yang harus dia bawa gitu? Bekalnya tuh apa sih Om? Bekalnya ya apa namanya nasi. Aduh ya kan? enak tuh. Ayam goreng biasanya Ayam kan, goreng. sambel. Jadi ngiler saja. Apa Om? Bekalnya? Bekalnya adalah pertama ya. Yang penting banget. Harus punya kemauan dulu. Kemauan. Kemudian kemauan mau jadi pelawak. Kemudian yang kedua mental. Mental. Kalau orang mau jadi pelawak harus kuat mental. Mental. Kalau nantinya jadi terkenal atau kalau ternyata tidak jadi terkenal. Iya kan? Harus siap. Karena lebih banyak yang sudah terkenal, tapi lebih banyak lagi yang belum terkenal. Tapi banyak juga yang sedang menuju popularitas. Mudah-mudahan semuanya sampai. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya, jangan pernah bosan untuk terus mencari dan mencari apa namanya itu bahan-bahan lawakan yang tidak menyinggung orang lain. ya. Lawan main gitu ya. Kalau meledek-ledek orang belum tentu menyinggung. Karena yang diledek udah siap. Kayak tukang sulap. Penipu yang nggak bakal ditangkap polisi adalah kang sulap kan. Iya. Karena penontonnya tahu bahwa dia sedang Ada triknya? ada triknya, lagi ditipu. Dia kan penonton yang tipu kalau di redo kalau ditipu ya ketika nonton pertunjukan sulap. Begitu juga yang diledek-ledekin tapi tidak marah. Itu adalah Cerdas artinya. lawakan maksudnya. Saya maunya ngeledekin Daus selama dia nggak marah, selama tidak menyinggung perasaan dia nggak marah. Tapi mungkin ada satu hal yang kalau mamanya disinggung, dia menjadi marah. Apa? Ya, harus dipelajari tuh. Apa kalau susah gua ketemu Daus, kalau dia marah, makanya saya kan ada teman-teman yang kalau Bang Bolot mamanya, dia udah senior. Nanti kalau suatu saat saya main sama Bang Mali, bagaimana supaya dia tidak tersinggung, saya ledekin, kan gitu ya. Kan ada teman-teman mungkin karena nggak tahu, seladung aja, jadi nggak bakal marah kok. Padahal itu marah. Jadi maksud saya pelajari karakter teman-teman, semua teman-teman pelawak, sehingga suatu saat ngelawak udah pada tahu karakternya, kemampuan, kelemahan, kekurangannya, sehingga ketika panggung bareng jadi asik. Jadi saling mendukung ya kan, bukan saling menjatuhkan, saling Berarti itu ya membunuh. Om. Tidak saling membunuh ya Om, malah saling mendukung. Kalau Benar. misalkan lagi satu panggung tuh harusnya saling mendukung. Betul, makanya harus berkawan ya, harus akrab. Harus ya say hello, sering-sering ketemu, bergaul lah dengan teman-teman sesama komedi, di samping sesama tetanggamu. Udah pasti kalau di samping sama tetangga. Iya. Nah, kalau misalkan di rumah, Nah, Om Ginanjar ini sosok yang seperti apa sih Om? Apakah kocak juga, suka ngelawak juga, atau enggak justru ayah banget gitu nih? saya dimanapun berada selalu bercanda, tapi bukan melawak, ya kan? Kalau melawak kan ketika di panggung, ya kan? Tapi kalau sehari-hari ya saya bercanda, karena memang hidup tidak boleh berhenti dari canda. Jangankan pelawak, yang bukan pelawak pun harus bercanda, karena canda adalah merupakan pintu kebahagiaan. Canda pintu kebahagiaan, Iya, ya. asik. Canda merupakan pintu dari segala kesulitan. Kenapa Ya. gitu Om? Canda merupakan pintu dari segala kegembiraan hati. Kegembiraan hati, benar. Kalau umpamanya kita pengen gembira, gembirakan hati orang. Kalau kita pengen senang,
senengin hati orang. Maka kita lagi bete, orang kita gembirakan. Orang gembira lama-lama ini terrefleksi, kita ikut jadi gembira juga. Jadi gembira itu harus dipaksain. Harus dipaksain. Sehingga menjadi benar-benar gembira. Oleh karena itulah maka di rumah saya bercanda. Tapi ya bukan berarti bercanda nggak bisa marah. Tapi marahnya juga sebentar, tahu-tahu. Kadang-kadang katanya saya kalau lagi marah aja dianggapnya, wah, kalau lagi marah suka mau ketawa orang. Kalau saya karena suka bercanda gitu iya, ya. Bukan bercanda loh, bercanda. Iya, benar-benar bercanda loh. Tapi kalau bercanda sama janda ya saya suka. Iya, suka juga lah, kan tetap bercanda kan. Iya kan, iya bercanda, apalagi bercanda sama perawan. Anak, di Instagramnya Om Ginanjar nih aku lihat nih semua fotonya anaknya Om Ginanjar. Iya. Emang sesayang apa sih Om? Saya ini kan baru pertama kali punya anak. Karena Ginanjar telaten. Telat jadi penganten. Jadi orang-orang udah pada mau ngawinin anaknya. Iya kan? Orang-orang baru udah pada, teman-teman saya udah pada mau ngawinin anaknya. Saya malah baru punya anak. Jadi, tapi kan ada yang bilang lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Betul, ada benar. Berhak mendapatkan daus bini. Iya. Ya gitu, berarti sering lihat ya? Sering, banyak banget. Hampir semua loh Om. Anaknya lucu banget lagi anaknya. Iya. Ya, sayang banget lah ya Om gitu ya. Namanya juga satu baru punya anak. Kemudian saya merasa ini benar-benar anugerah dari Allah ya. Ternyata akhirnya saya punya anak juga. Kemudian ya jangankan saya kali anak yang pertama, andai kata ini adalah anak yang kelima pun akan begitu juga saya ya. Apalagi ini anak yang pertama. Jadi seneng lah pokoknya kalau ditanya sesayang apa. Ya seperti ibu saya menyayangi saya lah. Kalau udah gede mau jadi pelawak juga nggak Om? Setuju nggak kalau jadi pelawak juga? Jadi apa aja saya setuju jadi pelawak. Bagus supaya ada regenerasi bapaknya. Tapi pelawak kan nggak bisa dipaksain. Iya. Kalau umpamanya pengusaha mungkin bisa suruh anaknya jadi pengusaha. Kalau umpamanya tentara, dia bisa suruh anaknya jadi tentara. Polisi bisa nyuruh anaknya jadi polisi, dipersiapkan. Jadi asal lulus tes jadi polisi, jadi tentara. Pengusaha juga gitu. Kalau pelawak belum tentu. Penyanyi mungkin bisa dicetak dia. Karena ada latihannya semuanya bisa dicetak. Pelawak belum tentu. Coba lihat pelawak senior, siapa yang anaknya jadi pelawak? Iya kan? Hampir belum ada ya. Ada ya, bener kan? Ada 1, 2, 3. Tapi kalau penyanyi, anaknya jadi penyanyi banyak nggak? Banyak. Pelawak jarang kan? Jarang banget. Kenapa? Karena nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa. Harus dari kemauan sendiri pertama tadi kan. Dibakat sebetulnya. Bener banget. Walaupun kalau menurut Ginanjar, bakat taruh di belakang lah. Taruh di belakang kalau ada kemauan, kemudian latihan, sering nonton. Kalau dia punya keinginan jadi pelawak, bisa juga jadi pelawak. Bakat ngikutin. Tapi pada kenyataannya memang kalau pelawak mah, ya tentunya anak-anak pelawak nggak jadi pelawak. Berarti bakat jangan menentukan juga ya. Juga. Menurut P gimana? Betul, kalau ada kemauan terus belajar bisa jadi pelawak. Iya, kan? Karena dari situ kan diasah, bisa jadi bakat akhirnya. Bener. Dari kemauan akhirnya bisa jadi bakat. Dari kemauan bisa jadi potensi. Betul. Jadi setuju kalau saya bilang bakat mah belakangan lah. Urutan terakhir ya. Setuju. Apapun bisa. Benar banget. Nah sekarang kata-kata kocak motivasi nih ala Om Ginanjar nih apa nih? Ayo. Motivasi. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, walaupun pada kenyataannya cuma sampai di langit-langit. Iya kan? Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, walaupun pada kenyataannya cuma sampai pohon kelapa doang. Keren, tapi tetap tinggi. Tetap tinggi, tetap ya kan? tinggi. Pokoknya harus setinggi-tingginya, walaupun cuma sampai di langit-langit tetap tinggi. Ya kan tetap tinggi kan? Aku setuju. Oke deh, thank you banget nih sama-sama, Om. Tapi belum. Oh, iya. Kalau yang kesini kita harus main challenge dulu. Harus main challenge. Tapi kalau yang sekarang gampang. Ngapain? Namanya Who Memoria. Memoria. Jadi aku kasih foto-foto ke Om, 3 foto. Dimana dari setiap fotonya itu Om ceritain suasana yang ada di situ. Udah gitu doang. Nah, ini dia nih fotonya. Ini ada foto siapa? 4 sekawan. Atau 4 sekandang. Nah, ini kita pakai handphone Om. Karena kan udah semakin canggih kan. Kita nggak boleh ketinggalan zaman tadi. Harus survival tadi kan katanya. Nah ini.
Ini ceritain situasinya ini lagi di mana sih Om? Lagi ngapain? Lagi di mana? Kita di foto ini pada waktu itu kita lagi shooting dengan peranan yang beginian nih. Saya pakai ini, Eman pakai jadi petani. Ini salah tapi di fotonya kita di studio nih. Studio Foto. Tapi ingat nggak Om ini mau syuting film apa gitu? Ingat nggak Om? Ini kan udah Mas Komar udah jadi anggota DPR. Oh. Mas Komar udah jadi anggota dia kan. Jadi kita akhirnya artinya suatu saat ketemuan nih. Ada yang kita mau kerjakan. Ya, pada waktu ini ada paket syuting ketoprak hutan apa ya saya. Gitu ya Om. Dari Departemen Kehutanan ya, kalau nggak salah tuh. Oke deh. Nah yang kedua, ini nih yang perlu diklarifikasi. Ini katanya Om Ginanjar sempat jadi ustadz, bener nggak sih? Duh, saya mah bukan ustadz, saya murtad. Astaga. Murid ustadz. Oh, benar. Muridnya ustadz. Jangan dipotong ya. Iya. Muridnya Murid ustadz. ustadz, iya, suka canda dan dakwah. Mendampingi kiai para ustadz. Bener, muridnya ustadz namanya juga Iya, gitu. bercanda berdakwah lewat canda. Berarti bukan nih Om, bukan lagi jadi ustadz, Iya, bukan. masa ntar kalau P pakai kerudung ustadz aja kan Oh enggak? bener, enggak kan, enggak selalu kayak Iya, gitu. Ini kan lagi pakai baju koko Kopi ya, di baju acara. koko. Pakai baju koko kan di acara, menghadiri acara-acara yang Nuansa Islam. usaha Islam kan pakai. Kalau lebaran itu pakai baju koko. Bener, masa semuanya ustadz kan enggak. Iya. Jadi pakai baju begini bukan berarti ustadz. Nah, oke deh. Itu kan karena banyak Om yang ngomongin gitu. Oh, gitu ya? Iya, katanya Om Ginanjar nih gosip-gosipnya jadi ustadz sekarang. Ya itu gitu. tadi saya paling yang sama dengan teman-teman komedian lainnya lah yang suka jadi MC juga di acara-acara religi kan. Religi, Atau oke. sebelum ustadznya tampil saya manasin. Mencairkan suasana baru panggil kan gitu. Oh iya benar. Nah ini yang terakhir. Jadi siapa aja nih Om Ginanjar jadi siapa? Om Eman jadi siapa? Lika-liku laki-laki. Iya, saya jadi Ginanjar tuh pekerjaannya serabutan di situ. Eman tukang roti. Dery jadi wartawan. Mas Komar juga jadi RT. Kalau saya kerjanya di Lika-liku laki-laki itu serabutan. Oke deh. Ini berarti waktu lagi booming-boomingnya tuh ya. Ini episode pertama. Juminten versus Ginanjar namanya. Oh iya. Ingat nggak Om? Juminten tuh almarhum Lia Irawan ya. Ya Allah, semoga saat ini Lia Irawan berada di taman-taman surganya Allah. Iya, amin. Ditetapkan Allah sebagai calon penghuni surga di akhirat nanti. Amin. Lucu banget tuh anak, luar biasa tuh. Semoga ada penerusnya ya Om. Ada yang lucu lagi kayak Tante Ria Irawan kan. Benar. Tapi kan kamu juga lucu juga. Thank you loh. Tapi zaman sekarang model jadi pelawak wanita nggak harus lucu aja, tapi cantik. Dan kamu memiliki segalanya. Waduh. Semuanya. Waduh, aku terbang nih, udah tinggi banget nih. Ngomong kalau pelawak perempuan kan jarang ya. Yang penting dia bisa merangsang. Aduh. Iya. Merangsang kelucuan. Ya, gitu. Jangan sampai nggak ada terusannya tuh ya kan. Merangsang kelucuan si pelawak itu udah cukup, apalagi dia bisa ngelucu kan. Bener banget. Oke deh, terima kasih Iya, banyak Om sama-sama. Ginanjar atas waktunya. Makasih juga. Makasih udah mau direpotin di sini, kita datang ke sini. Sama-sama. Semoga sukses selalu. Doa yang sama. Sehat selalu juga. Doa yang sama. Terima kasih juga buat Humorian yang udah nonton. Bila berkenan bisa like, comment, and subscribe. Humoria. Humoria Indonesia. Oke deh. Sayonara. Sayonara juga. Sayur asam, sayur lodeh juga boleh.